Halo, halo. Yuk, putus-putus yuk. Kayaknya Halo, halo. Ini Mas Yogi keluar ya? Halo. Iya Kak, keluar Kak Yoginya. Iya ya, Mas Yoginya keluar ya? Sebentar ya. Halo, teman-teman. Reviewnya di akhir aja ya nanti. Soalnya Mas Yoginya sinyalnya agak ini. Lagi hujan. Gangguan. tes. Dat. Bisa, oke. Bisa. Kamu yang share screen boleh nggak, Han? Oke. Oke, sebelumnya saya mau tanya dulu. Materi kemarin ada yang masih bingung nggak? Coba, Yusrifa hadir nggak? Halo, Yusrifa. Oke, kemana nih? Kemarin itu kan kita udah bahas terkait dasar-dasar dari R ya. Dan sebelum itu udah terkait R Markdown seperti apa. Kita nggak terlalu dalam. Nah, terkait R sendiri, pertama itu kan, sebentar. Nah, pertama itu kita kan ngebahas terkait working directory. Nah, maksud working directory itu pokoknya tuh kita nentuin directory mana yang kira-kira menjadi directory akar directory-nya. Jadi misalkan kalau kita mau ngeakses di misalkan data D gitu. Nah, misalkan data D, data gitu. Nah, kalau misal kita taruh working directory-nya di situ, kalau kita set working directory-nya di situ, nah kita nggak perlu nulis directory-nya selengkap kayak biasanya. Jadi kita cukup nulis misalkan datanya itu namanya diabetes kayak kemarin, diabetes CSV. Nah, kalau misalnya working directory-nya kita taruh di folder D, data, terus diabetes CSV, nah kalau kita taruh working directory-nya di situ, kita cukup nulis nama filenya aja kayak gitu. Terus kemarin juga kita udah bahas terkait gimana cara kita bisa tahu kalau kegunaan dari fungsi ini tuh apa. Nah, salah satunya itu bisa menggunakan help dalam kurung nama fungsinya apa, atau bisa juga tanda tanya terus dilanjutkan dengan nama fungsinya kayak gitu. Nah, terus untuk operasi perhitungan sendiri sebetulnya nggak begitu tes. Tadi sampai mana ya? Operasi perhitungan yuk. Oke. Jadi
operasi perhitungan di R itu sebetulnya nggak begitu beda dengan kalkulator. Jadi kalau misalnya kalian cukup familiar dengan penggunaan kalkulator, itu kalian nggak bakal bingung lagi sama operator di R gitu. Nah, ada beberapa fungsi tambahan juga di R seperti rep itu buat ini apa namanya mengulangi suatu nilai gitu. Terus ada sequence atau di fungsi itu namanya sec itu buat bikin barisan aritmatika misalnya seperti itu. Untuk argumennya sendiri nanti bisa teman-teman lihat di fitur help yang di RStudio. Nah, terus juga penamaan variabel. Nah, ini sama kayak di C. Jadi penamaan variabel di R itu sensitif. Artinya ketika kita menggunakan huruf besar atau huruf kecil itu dianggap berbeda gitu. Jadi harus hati-hati dalam penggunaan variabel. Biasanya kalau variabel itu ditulis huruf kecil semua. Kalau konstanta atau misalnya nilai yang nggak bakal dirubah itu pakai besar itu biasanya. Biasanya orang-orang kalau coding kayak variabel itu nambah kecil semua. Oke, terus kita juga kemarin membahas vektor ini sebetulnya kalau bisa dikatakan kurang lebih sama seperti array yang di C dulu. Jadi pokoknya itu kita bisa menaruh nilai lebih dari satu dalam satu variabel. Nah, array menggunakan vektor. Kalau isi array, kalau di R itu vektor namanya kayak gitu. Terus, ya. Nah, di vektor juga ada beberapa fungsi yang kita pakai, misalnya kayak length untuk menentukan panjangnya, atau table menentukan frekuensinya, atau ada lagi untuk mengekstraksi nilai dari vektor itu sendiri, kita bisa nulis indeksnya. Nah, ini perlu diperhatiin ya. Yang di dalam kurung siku itu bukan nilai dari vektor, tapi indeksnya. Misalkan kalau di sini itu, nah di sini misalkan X itu kan kita punya vektor itu nilainya itu 1, 4, 1, 14, sekian, sekian, sekian. Nah, kalau misalnya kita tulis ini kan di sini U sama dengan C1.212. Itu artinya kita mengakses nilai vektor dari indeks 1 sampai 12. Nah, kalau misalnya kita nulisnya tuh sebentar. Sorry. Itu bukan mengakses indeks, tapi bikin vektor dimulai dari 1 sampai 12, sorry. Terus, nah vektor juga nilainya itu nggak selalu angka. Kita juga bisa masukin nilai string. Kayak ini misalkan Ani, Siti, Ahmad, Sony di variabel C itu. Nah, kita juga bisa masukin nilai logika seperti true, false, kayak gitu. Terus bisa lanjut kan? Lanjut yang ini, ekstraksi vektor. Jadi panjang udah ya, ekstraksi vektor. Nah, oke. Nah, untuk mengekstraksi atau istilahnya simpelnya mengambil nilai di dalam vektor, itu kita bisa mengaksesnya dengan cara nulis indeksnya. Variabel, kurung siku, indeksnya apa. Misalkan di sini kita mau akses vektor di variabel Y yang indeksnya 2. Nah, kita tulis Y kurung siku 2. Nanti dapat Siti jawabannya gitu. Nah, terus kita juga bisa mengakses nilai vektor dengan cara nulis logikanya. Kondisinya. Misalkan di sini X kurung siku X lebih dari 6. Nah, ini artinya kita ngambil nilai X, nilai vektor X yang nilainya itu lebih dari 6 gitu. Nah, terus perlu diperhatiin juga ini, kalau misal kita nulisnya minus C, nah, minus C dalam kurung 1,8 gitu ya. Nah, itu artinya itu di sini yang dimaksud itu indeksnya ya, 1 sampai 8 itu indeksnya. Di situ 1 sama 8 itu indeksnya. Jadi artinya kalau misalnya X kurung siku minus C 1,8 artinya kita mengambil semua nilai vektor di X. Tetapi yang indeksnya 1 sama 8 itu enggak masuk gitu. Nah, bisa dilihat di sini, coba Han bisa balik lagi ke ini enggak? Ke yang sebelumnya, yang variabel X. Di atas. Yang ada X-nya.
Nah, di sini kan indeks 1 itu kan nilainya 1 ya. Nah, di sebelumnya itu kan tadi angka 1 nggak ada kan. Nah, karena apa? Karena tadi kita nulisnya X kurung siku minus C 1,8. Nah, minus ini artinya itu kita tidak menyertakan nilai yang indeksnya sekian gitu. Oke, bisa lanjut ke bawahan. Nah, kalau misalnya tadi kita udah bahas tentang vektor, pastinya ada juga matriks kan. Nah, ya simpelnya matriks itu kan kalau vektor dia tuh isinya 1 kali 1, nah matriks itu bisa lebih dari lebih dari 1 kolom gitu. Ya, nggak beda jauh sama yang matematika lah. Nah, cuma di sini matriks di sini itu nggak selalu isinya K doang. Nyatanya di sini yang 5.1 membuat matriks ini kan kita nyampurin antara string sama numerik juga kan, kayak gitu. Nah, terus di sini itu ada beberapa argumen yang saya pakai. Itu data ini untuk menentukan nilai dari matriks itu apa aja isinya. Terus dim names itu buat tentuin nama dari baris atau nama dari kolomnya. Nah, kayak ini misalkan yang perlu diperhatiin juga untuk nulis nilai dari dim names itu pakai ya list dalam kurung. Nah, itu nanti namanya apa. Nah, di sini yang coba bawah yang 5.1-an. Nah, itu. Nah, di sini kan list itu ada C dalam kurung sama C dalam kurung nama umur tulis. Nah, untuk yang C dalam kurung doang itu tuh buat tentuin nama dari barisnya. Nah, di sini saya nggak pakai nama untuk barisnya. Makanya di sini di outputnya itu nggak ada apa-apa kan di sebelah kirinya. Cuman nomor indeks barisnya doang. Nah, untuk kolomnya itu setelahnya C dalam kurung nama umur jenis kelamin. Nah, itu untuk nama kolom. Bisa dilihat sendiri di outputnya itu kan ada nama umur jenis kelamin sama nilai kan buat nilai kolomnya. Nilai kolom. Nama kolom. Nah, terus juga yang perlu juga yang paling penting itu ada enrow sama encol. Enrow itu buat nentuin jumlah baris, encol itu untuk nentuin jumlah kolom. Nah, terus by row buat apa? By row itu buat ini. Kita itu ngisi itu berdasarkan baris dulu atau berdasarkan kolom. Kayak misalkan di sini nih. Ini kan kita punya vektor. Yang ini data sama dengan C. Itu kan Yani 27, perempuan 50, Didi 25. Itu kan sebetulnya itu kalau misalnya kita di output itu sebenarnya itu hanya sekedar garis lurus aja gitu. Mungkin bisa di copy nggak Han? Nah, itu yang semuanya kode ini di copy, enggak semua dari C awal. Jadi situ nah udah sampai situ sudah copy. Terus coba kamu jalanin di RStudio kamu juga. Nah, coba outputnya apa? Jalanin. Yuk, kok nggak bisa ya? Bentar. Coba pencet yang itu deh. Yang gambar segitiga pojok kanan. Nah itu coba. Ya bisa nggak? Tetap nggak bisa. Bentar, lagi loading. Yang atasnya dihirauin aja ya dari sini ke atas. Ini udah bisa. Sip. Nah, coba lihat di sini deh.
Itu kan kalau yang di data sama dengan C dalam kurung, itu kan sebenarnya itu kalau misalnya kita tulis terus kita run, itu sebetulnya kan lurus kan ya sebaris doang. Nah, sekarang perhatiin yang di outputnya. Nah, kalau misalnya by row-nya itu sama dengan true, nanti itu kita ngisinya itu berdasarkan baris. Jadi indeks pertama di C itu kan Yani. Yani nanti ditaruh di baris pertama kolom pertama. 27 di baris pertama kolom kedua. Perempuan di baris satu kolom ketiga dan seterusnya sampai akhir minimal. Ditaruh di baris 4 kolom 4. Nah, coba sekarang kamu ini deh copy lagi di sel selanjutnya. Kamu buat nih buat sel bawahnya. Gimana yuk, putus-putus suaranya. Atau sebentar. Ini yang by row sama dengan true, itu jadi false. Ya. Yeah. Nah, coba jalanin lagi. Nah, kalau tujuh atas lagi ya itu adanya satu dua nah saya bikin Halo yuk, putus-putus suaranya. Hilang ya Mas Yoginya. Oke, dilanjut ya. Jadi kalau misalkan diganti by row-nya false, lihat datanya jadi berantakan kayak gini kan. Nama Yani, umur, masa Didi, jadi nggak sesuai gitu. Kalian bisa lihat sendiri kan ya perbedaannya kalau misalkan by row-nya true atau false. Lanjut ke sini. Bentar. tes. Nah, ya, halo Yogi. Yo. Gimana? Oke, jadi pokoknya kayak gitu bedanya by row dengan false sama by row dengan true. Pokoknya yang penting itu di matriks Ya. itu harus ada data, ada end row sama ada end false-nya. Itu yang paling penting argumennya. Oke, lanjut aja deh. Untuk Ke dimensi ya. akses sebentar. Di poin selanjutnya apa ya? Ekstraksi matriks ya. Ekstraksi matriks itu sama kayak vektor sebetulnya. Cuman bedanya ini di sini kita nambahin indeks buat kolomnya kayak gitu. Misalnya di sini kan C 1,2 artinya itu kita ngakses matriks yang barisnya 1, kolomnya 2 kayak gitu. Nah, kalau misalnya kolomnya kosong, itu berarti artinya kita mengakses semua kolomnya gitu. Kayak ini kan contoh C1, kosong kan, nggak ada apa-apanya. Itu artinya kita mengakses baris pertama yang kolomnya itu kita akses semuanya kayak gitu. Nah, kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu. Oke. Oke. Kurasa, enggak, sebentar. Oh, ini ada lagi nih yang ini. Coba atas lagi ya. Yang subset, nah subset. 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 Nah, subset itu tuh buat bikin apa ya? Sebentar. Oh ya, ngakses nilai matriks berdasarkan logika. Kayak misalkan di sini kan kita milih subset matriks C yang mana nilai kolom ketiganya itu sama dengan perempuan gitu. Kayak gitu. Nanti bakal kelihatan nih di outputnya kan ternyata outputnya ini kan yang di kolom ketiga itu semuanya perempuan kan. Nah, kayak gitulah kurang lebih. Kenapa nggak pakai cara biasa langsung kayak tadi kan misalkan
kurung siku terus tulis logikanya di situ. Nah kalau misalnya apa ya? Kalau misalnya bikinnya kayak gini, perbandingan ini kan ada nilai string ya. Itu kalau nggak salah nggak bisa kalau langsung di dalam kurung siku rujukannya. Nanti bisa kalian coba bisa atau enggak. Oke. Selanjutnya operasi pada matriks. Operasi pada matriks sebetulnya di modul cukup 4 aja sih. Jadi kalau bintang itu perkalian elemen pada matriks, jadi setiap elemen itu dikaliin. Kalau yang ada persennya itu perkalian matriks kayak biasa di sekolah atau di kuliah. Terus solve itu buat tentuin inverse dari matriks. T itu buat tentuin transpose matriksnya. Kayak gitu. Oke, kayak gitu. Terus bawah studi kasus ya. Kalau studi kasus kayaknya bisa dibaca sendiri ya. Takutnya punya saya putus lagi. Oke. Oh ya, satu lagi yang terpenting itu ini. Dalam menulis argumen suatu fungsi, itu yang perlu diperhatiin itu kalian boleh nggak nulis nama argumennya asalkan nilai-nilainya itu urut. Coba kamu di RStudio ketik SEQ sek dalam kurung isiin 1,20,2 coba jalanin. Nah, coba lihat terus, coba kamu ini juga di help kamu tulis sek. Enggak, bukan di situ. Di ini nih, yang gambar kacamata. Kaca pembesar yang sebelah kanannya. Nah, itu. Nah, coba lihat deh. Nah, di situ aja. Nah, di situ kita lihat di sini sek dalam kurung, lihat nama argumennya from to by kan. Nah, artinya di sini kan kita nggak ngasih nama apa-apa kan. Nah, kalau misalnya kita nggak kasih nama apa-apa di argumennya, itu merujuk berarti berdasarkan urutannya. Jadi di sini 1 itu merujuk ke from, terus 20 itu merujuk ke to, 2 itu merujuk ke by, kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita kasih nama, coba kamu tulis apa ya? Ini yang 2 itu enggak di situ. Di yang 2 itu sebelumnya kau tulis from sama dengan. Tulis apa yuk? Nggak kedengeran. From. Dari from. Nah, terus yang 1 itu by sama dengan. Terus yang 20 itu to. To sama dengan. Udah kamu jalanin lagi. Nah, hasilnya beda kan? Hasilnya beda kayak tadi. Kenapa? Karena di sini kita nggak tahu secara spesifik bahwa itu nilai dari apa, 1 dari apa, dan 20 itu nilai dari apa. Meskipun urutannya nggak sama,
tapi asalkan kita kasih nama nggak apa-apa kayak gitu. Nah, makanya ini penting banget ketika kalian nulis argumen suatu fungsi, kalau misalnya nggak ditulis namanya, itu artinya kalian nentuin berdasarkan urutannya. Nah, kalau misalnya kalian tulis nama argumennya juga, itu nggak apa namanya, nggak perlu terpaku dengan urutan kayak gitu. Itu penting. Karena apa? Karena nanti di babak selanjutnya itu kita sering menggunakan argumen-argumen dari fungsi tersebut kayak gitu. Oke, dari aku itu sih. Oke, kayaknya ini review terlalu lama ya. Sorry. Ini studi kasusnya udah pada dibaca belum? Ada yang mau ditanyain nggak? Atau ada yang mau minta dijelasin? Boleh. Kalau nggak ada, kita mau langsung ke materi kedua. Gimana teman-teman? Kayaknya udah pada cukup paham ya buat yang materi yang pertama ini. Atau ada yang masih bingung? Mau ditanyain dulu. Gimana Mas Yogi? Mau lanjut ke materi kedua aja? Oke, lanjut aja. Lanjut aja ya. Kalau ada yang mau tanya, langsung open mic aja ya. Oh ya, di praktikum yang kedua ini kita akan membahas tentang import data sama ukuran data. Nah, kalau di praktikum satu tadi kan kita udah dijelasin ya kayak import data, tapi datanya tuh kayak masih sedikit, kayak cuman 20 data atau 5 data, itu kan masih skalanya masih kecil. Nah, coba kalau misalkan datanya itu banyak gitu angkanya. Nah, itu kan biasanya lebih data-datanya itu kan diambil dari Excel atau dari Notepad. Nah, gimana sih caranya buat nge-import data dari Excel itu ke RStudio? Nah, langsung ke praktek aja ya, langsung dipraktekin aja. Kita mulai dari awal aja ya. Dari bikin file RMD-nya dulu. Yogi, mohon bantuannya dong. Aku kok lupa ya. Gimana? Buat RMD-nya tuh di mana sih? Oh, di sini nih. Ya, gitu. Ya. Ya. Apa ya? Enggak. Maaf, loadingnya lama. Oke, ini kita hapus aja ya biar enak. Gak apa-apa kan, Yo? Yang set. Oke, nggak apa-apa. Gak apa-apa. Nah, ini. Nggak apa-apa. Lanjut. Oke. Jadi, aku tuh punya data di Excel. Nah, data tentang penjualan penjualan dari toko emas. Penjualan cincin dan kalung di sebuah toko emas. Nah, file itu Excel. Kalian bisa, kita buka di R ya. Coba filenya itu isinya apa aja. Open file. Nah, oh ya, kalian kalau misalkan ada file, mau import data filenya dari Excel, itu nanti kalian save as-nya jangan
Microsoft Excel XLS itu loh, jangan, tapi dalam bentuk CSV yang koma delimited itu. Nah, ini datanya ini. Kita mau import ke RStudio. Nah, caranya itu, nggak usah ngetik ya. Ini aku tadi udah bikin, tinggal bentar. Nah, caranya itu kalian masuk pakai apa ya, kayak dipanggil directory-nya dulu ke R-nya. Nah, kalau ini ya ini nah si kalau set.wd ini kan si titik 2 ini bla 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 itu didapatnya dari sini. Kalian di file yang ini diklik kanan, terus bentar, lihat properties. Nah, yang si location-nya ini di copy. Kan cuman ini garis miringnya tuh masih ke kiri. Nah, setelah di copy, di paste ke sini, si yang garis miringnya itu kalian ubah ke jadi serong ke kanan. Terus udah gitu deh. Kita panggil directory-nya dulu. Bener nggak ada di situ. Dah, ini kan udah bener nih, directory-nya ada di asistensi praktikum metode statistika. Selanjutnya, itu caranya nge-import data. Nah, kalau kita mau ngecek lagi data kita udah bener apa datanya udah bener, itu pakainya ini, fungsi ini. Nah, tadi kan nama filenya toko emas. Terus karena kita datanya dari Excel itu, jadi pakainya read.csv kan. Kalau misalkan dari Notepad itu di modul itu ada rumusnya pakai .txt itu. Ya Allah, maaf ini belum ya. Langsung aja di run di sini aja kali ya. Nah, ini data penjualan dari toko emas, penjualan cincin dan kalungnya. Nah, kalau misalkan dalam bentuk console, enggak. Ini yang atas tadi, yang ini. Udah sih kayak gitu caranya nge-import data dari Excel. Ada yang mau ditanyain? Oke, kalau misalkan di modul ini kan dia dari Notepad ya. Jadi nama filenya kan di sini nama filenya penjualan. Nah, di sini dia pakainya scan txt kalau misalkan dari Notepad. Tapi kalau aku enaknya di Excel sih. Kalau misalkan mau diubah ke matriks, pakai fungsinya fungsi ini ya. Ini kan terus penjualan, tadi nama filenya penjualan, terus ini kita mau buat kolomnya 5 kolomnya 5 barisnya 10. Udah sih kayak gitu caranya nge-import data. Misalkan yang dari Excel tuh pakainya CSV. Oh iya, di sini kan ada header true. Oh ya, ini bentar. Nah, ini kan datanya data 1 ya namanya. Terus kita mau nge-importnya itu kan dia dari Excel. Nah, pakai fungsi read.csv. Terus ini nama filenya tadi kan census.csv. Di Excel-nya kan nama filenya ini. Terus header true ini maksudnya yaitu baris ke satunya itu nama kolom apa bukan. Kalau misalkan true itu kalau true itu artinya jadi baris ke satu itu merupakan nama kolom. Jadi kan kalau nama kolom nggak dimasukin ke perhitungan ya nantinya. Kalau misalkan false, ini
nama, umur, JKBBTB ini dia nanti masuk ikut ke perhitungan juga. Terus SEP ini buat nanti memisahkan. Jadi di sini itu ada kayak titik koma gitu buat misahin datanya doang sih. Ada tambahan yuk tentang import data? Oke. Yang tadi ya CSV. Ya. Sebenarnya itu kan CSV itu singkatan dari Koma aku delimited. lupa juga apa. Ya, apa? Koma. Oh iya. Koma delimited itu nggak sih? Itu iya. Nah, artinya itu sebetulnya CSV itu tuh kita bikin data tabel yang mana batas setiap kolomnya itu dibatasin pakai koma kayak gitu. Nah, sebetulnya kita pakai Notepad pun nggak apa-apa. Cuman ya pakai Notepad bakal ribet gitu. Kalau di Excel kan tinggal isi-isi data doang kan. Cukup gitu. Export dapatlah file CSV-nya. Kalau di Notepad kan kita nulis datanya terus pakai koma, data koma itu kan kalau dilihat dari sisi penampilan nggak enak dan juga kita nggak tahu ada yang salah atau enggak gitu. Nah, itu yang bakal repot. Nah, makanya ya yang kata Mbak Hanifah enakan pakai Excel gitu. Ya, terus kan kita mungkin nanti di statistika banyak pakai data-data dari BPS ya. Nah, kalau misalkan kita unduh data dari BPS itu, dia formatnya langsung ke Excel. Tapi jangan lupa diganti, jangan format XLS, tapi formatnya CSV ya. Biar bisa terbaca di RStudio-nya. Ada tambahan lagi, Mas Yogi, Oh iya, tentang oke. import data? Ya. Sebetulnya kita juga import langsung dari file format Excel. Cuma kita harus install library dulu. Namanya itu, sebentar aku lupa. Excel itu. Install package dulu gitu ya, Yogi ya, kalau misalkan langsung dari XLS. Ya, oh ini nih. Library-nya itu read XL. Itu harus diinstal dulu. Nanti bisa kita buat nge-import file Excel langsung tanpa di-export dulu gitu. Cuman ya kita tugas kebanyakan CSV, jadi nggak apa-apa, nggak usah. Nggak usah di-install package. Itu mungkin kalau misalnya kalian mau nyoba, nggak apa-apa. Ya, nanti bolehlah ditulisin di kolom chat ya Mas Yogi, library-nya apa. Gimana teman-teman untuk import data? Ada yang masih bingung atau gimana? Kak, nanya. Ya. Import datanya itu terkait sama Excel sama TXT doang ya Kak? Kalau kayak Word kayak gitu belum bisa atau bisa? Halo Mas Yogi, tahu nggak kalau misalkan dari Tadi? Word itu bisa apa nggak? Jadi kalau misalkan import datanya itu apa cuma dari bisanya tuh cuma dari Notepad sama Excel, apa kalau dari Word juga bisa? Bisa. Bisa kayak yang tadi aku bilang itu. Jadi nanti kita ngetiknya itu data, data, koma kayak gitu. Cuman kan perlu effort lebih kan kalau misalnya gitu. Enakan pakai tabel gitu. Udah ada visualisasi bentuk tabelnya kayak gitu. Nah, jadi Bisa kalian pakai Word, kalau bisa. ya kalau di Word itu nulisnya kayak gini ya, Zahra, 16, P, gitu ya, Yok ya. Itu lumayan. Kalau di Word kan ada tabelnya juga Kak. Berarti nggak bisa. Maksudnya langsung kayak gitu nggak bisa. Harus perlu tikom. Kalau di Word itu kan dia sebetulnya fungsinya kan lebih dikhususkan untuk membuat dokumen kayak gitu ya, bukan dalam membuat semacam tabel data, analisis data kayak gitu. Jadi untuk ekspornya sendiri meski di Word itu bisa dari
nggak bisa sih. Cuma nanti bisa kamu coba dulu. Oke. Oke. Oke, ada yang mau ditanyain atau bisa dilanjutkan ke ringkasan numerik data? Dilanjut aja ya Mas Yogi ya. Lanjut, Kak. Ya Mbak, Oke. lanjut aja. Oke. Sorry. Nah, selanjutnya itu ada ringkasan numerik data. Jadi, kita dari data yang kita punya itu kita dapat menghitung kayak ringkasan data tuh isinya tuh ada kayak mean, median, terus kuantil, yang kayak gitu. Nah, itu kan kalau tata cara standar deviasi, variansi itu kan cara menghitung itu dijelaskan ya di metode statistika. Nah, kalau di sini itu kita tinggal tahu hasilnya aja. Misalkan ya, dari file yang kita udah punya tadi, file yang toko emas ini, kita tuh pengen tahu median dari data cincin, penjualan cincin ini tuh berapa, median dari penjualan cincin itu berapa, standar deviasi, variansinya itu berapa. Nah, itu caranya pakai ini. Nah, sebelumnya itu kalau ini tuh dipisahin dulu gitu loh datanya. Yang cincin, kelompok cincin doang. Nah, ini kalung kelompok kalung doang. Jadi kita bisa tahu kalau filenya itu terpisah tuh pakai fungsinya ini ya. Cincin sama dengan tadi nama filenya kan toko emas. Terus ada di, ini kan baris koma kolom. Nah, barisnya itu kita kan mau pakai semuanya ya. Kolomnya itu tadi kolom ke satu kan, yang file cincin. Ini untuk yang file yang cincin itu ada berapa aja. Terus untuk yang penjualan kalung itu juga ada berapa aja. Bisa ditahu pakai fungsi ini. Nah, caranya itu kalau misalkan mau tahu median, variansi, standar deviasi itu kita apa ya, dari satu-satu kolom gitu loh. Nah, ini median cincin. Kita langsung aja ya di run. Median, variansi, standar deviasi, nilai minimum, nilai maksimum, sama kuantil. Kuantil itu kan ada yang kuantil 1, 2, 3 itu loh. Terus kalau summary itu ringkasan data, jadi isinya itu rangkuman dari semuanya ini. Berdasarkan file yang penjualan cincin itu didapatkan, nilai rata-ratanya itu ada 29,9, nilai median itu ada 24, variansinya itu ada segini, standar deviasinya itu ada segini, nilai minimumnya, maksimumnya. Nah, ini buat kuantilnya, kuantil untuk kuantil 1, kuantil 2, kuantil 3 itu. Ini segini nilainya. Nah, untuk summary itu kan ringkasan ya, ringkasan datanya sama aja sih. Misalnya, ini summary dari cincin, ini summary dari kalung. Nih, kalau misalkan yang cincin itu dia nilai paling kecilnya itu ada 5, kalau yang kalung itu ada 2. Kalau ini kuantil pertamanya itu nilainya 20,25, ini 36,25, dan seterusnya. Kalau misalkan summary itu, jadi dilangsungin kalau kalian mau satu-satu, butuh data mayannya doang, ya nggak usah pakai summary, tinggal mayan kalian kayak gini nih, kalau butuh data satu-satu. Kalau untuk tata cara ngitung mayan itu gimana, median itu gimana, udah dijelasin belum sama Bu Eva di kelas metode statistika? Udah dapat belum? Udah Kak. Mbak. Oh, udah. Sip. Oke. Nah, untuk sementara ringkasan numerik data itu adanya kalau yang di modul itu cuma segitu. Kalian ada yang masih bingung apa gimana? Atau Mas Yogi ada yang mau menambahkan? Aku cukup sih.
Dari aku cukup, mungkin yang lain mungkin tadi agak kecepatan. Bilang aja kalau misalnya kecepatan ya. Oh iya, maaf kalau kecepatan. Bilang ya. Atau kalian ada yang mau ditanyain nggak? Belum, Kak. Ya. Nah, segitu aja sih materi hari ini, import data sama ringkasan numerik data. Ringkasan numerik data ini kayak tadi, ini median, variasi. Mbak mau tanya, Ya, kalau misal kan ada Iya. kuartil, desil, Ya. persentil gitu kan. Nah, kalau itu gimana ya, Mbak? Oh ya, dia kalau yang persentil dan lain-lain itu, kalau di R fungsinya apa ya, Yuk? Apa? Kalau misalkan kan ada kuantil, persentil, terus dan lain-lain. Desil. Nah, sama desil itu, kalau di R itu bisa dihitung nggak pakai rumusnya, rumus apa? Fungsinya. Sebentar. Oke. Kuantil coba. Iya, Coba ketik kuantil. Oh, di help-nya ya? Bentar. Iya. Kalian nih kalau ada yang nggak paham, tanyain aja ya. Aku juga bingung kalian paham apa enggak ini. Tanyain aja ya kalau nggak paham. Santuy aja. Ini ya. Ada kalau ini. Jadi misalkan kita mau dapet apa sih bahasanya ya? Ya kuantil dengan nilainya itu misalkan 80% gitu. Nanti tinggal tulis dia kuantil apa ya? X itu datanya kan berarti. Terus probsnya itu di sini nih, probsnya kalian tulis nilainya apa aja. Coba mungkin bisa dipraktekin kan. Oke, boleh. Mau Datanya pakai dari data yang biasa aja, yang itu. yang ini, yang Pakai udah data ada. ini aja nggak apa-apa. Oke. Nih, Ya. coba kuantil yang kalung ini ya. Kuantil kalung, coba nggak apa-apa, lanjut aja, koma. Ya. Coba sek. Misalkan kita mau persentil ya, persentil itu kan berarti dibagi jadi 100 kelompok bukan sih? Iya, betul. Berarti 0,1 koma berapa ya? 0,1 sih gue. Berapa yuk? 0,1. Halo? Dapat gak? Oh, di run dulu bentar. Ini. Oke. Nah, ini benar gak sih persentil? Iya. Ya pokoknya kurang lebih kayak gitu. Kalau mau apa namanya? Misalkan kan biasanya itu kan kita pakai kuantil ya, kebagi jadi 1, 2, 3. Jadi 4 kelompok ya. 4. Nah, mungkin kalau kita mau variatif sedikit gitu. Nah, kita bisa tentuin di sini nih, di sequence-nya itu kita ganti mau berapa aja gitu kuantilnya. Misalkan di sini kan kita mau nyari kuantilnya itu dari probabilitas 0 sampai 1 yang mana bedanya itu 0,1. Kita bisa lihat kan 0% sekian, 10% sekian, 20% sekian, 20% sekian, dan seterusnya. Ada Kalau yang ke mau vektor bisa nggak ya? apa Coba ke nih? vektor bisa nggak? Kuantil. Yang sequence-nya coba ganti deh. Yang sequence hapus. Ganti jadi Sebentar.
C. Ini Terus isinya coba ganti jadi 0,8 sama 0,9. 0,8 sama 0,9. Iya. Nah, ini 0,8 satunya nggak ada ya? Ini? Ya coba bisa nggak? Ini. Oke, bisa juga ya. Iya bisa. Ya, berarti bisa juga. Kayak gitu kurang lebih. Gimana? Paham nggak? Paham kan maksud dari kuantil apa? Paham, Kak. Oke. Gimana? Masih kurang jelas? Kalau desil sama aja. 0,1 gitu. 0,1 gitu. Desil itu dari apa sampai apa ya? Desil kalau kuantil itu kan per 4. Terus desil itu kan per 10, persentil per 100. Oh, per desil plus 10. Oh, ya udah, berarti benar tadi. Berarti yang tadi per desil ya? Ya 0,1 per desil ya? Kan 1 dibagi 10. Iya, iya. Iya, iya benar. Kayak gitu. Kalau apalagi per desil, persentil, Sentil. ya nggak sih? Ya, Kak. Per 1000 sentil ada nggak ya? Ya pokoknya itulah. Berarti bisa ya? Bisa. Tinggal diganti ininya aja ya. Berarti. Itunya. Kalau yang C itu apa, Kak? C itu vektor. Kan kalau sequence itu kan urutan atau Oh gampangnya iya. baris aritmatika gitu. Yang mana tadi kan isi dari berapa sampai beda berapa kayak gitu. Oke. Pokoknya yang penting mah ingat-ingat nama argumennya itu apa aja gitu, dan gunanya apa gitu. Nah, contoh tadi kan sequence itu from itu artinya dia dimulai dari apa, nilai apa, to itu diakhiri sampai nilai apa, dan by itu bedanya berapa gitu. Nama-nama argumennya itu harus tahu dan gunanya apa. Kalau lupa tinggal ketik aja di help sini. Keluar nama argumen. Gimana, ada yang mau ditanyain lagi? Oh iya, Mas Yogi, halo Mas Yogi. Yogi, halo. Halo, halo. Oh ya, minggu ini kan ada tugas. Nanti tugasnya dikirim di GC aja ya, di Google Classroom. Buat tugasnya itu mau pakai interpretasi kesimpulan gitu nggak, Yo? Kemarin kayaknya Oh belum ya sebentar ya. dijelasin deh interpretasinya kayak gimana, kesimpulan kayak gimana. Iya. Oke, kalian demo berarti ya? Aku lupa. Kemarin mau demo. Ntar aku kirim filenya dulu. Mungkin Oke. kamu bisa tunjukin dulu yang ini gimana cara bikin laporan pakai Word. Ya, kurang lebih sama kayak praktikum kemarin sih. Ya, tapi kemarin banyak yang mau di R Markdown aja ya. Kalau misalkan R Markdown kan kalian ngumpulinnya ini, nanti file HTML-nya. Terus nanti kalian nulis ke interpretasi sama kesimpulannya juga tinggal di sini. Kalau misalkan mau yang apa ya, yang kayak tahun lalu itu tuh, bentar. Eh, kita coba ya. Nah, laporannya itu kayak gini.
Nah, kayak gini di Word itu. Terus soalnya, terus ada, jadi bagian A soal, B input, C output. Outputnya itu kalau aku disatuin sama interpretasi dan kesimpulan. Nah, input itu fungsinya apa aja, kayak di screenshot gitu loh, kayak satu-satu. Ini kan nomor 1, fungsi yang kita pakai buat menyelesaikan persoalan nomor 1 itu apa. Nah, ini kayak screenshotnya segini. Fungsi nomor 2, kan agak lumayan ribet sih kalau kata aku. Terus ini nomor 3, fungsi yang buat yang A, B, C, soal yang A, B, C, D, dan seterusnya. Ini kalau outputnya itu hasilnya itu ada di bawah kan, di jendela konsol. Nah, itu di screenshot juga segini. Terus interpretasinya kalau kemarin itu kayak kita ngejelasin untuk menyelesaikan persoalan nomor 1 itu kita pakai fungsinya tuh apa, dan apa ya, dan fungsi itu tuh maksudnya tuh apa gitu. Bisa dibaca di contoh yang kemarin aku kasih ya. Terus kesimpulannya itu kan tadi pertanyaannya ditanya elemen dari vektor X itu apa. Nah, elemen itu begini kesimpulan. Gimana kalian enaknya? Lebih enak di Word kayak gini apa mau di R Markdown? BTW kan Ya gimana? filenya udah aku kirim ya di WA. Oh ya, oke. Sek. Bentar. WA-nya lagi. BTW versi RStudio kamu berapaan? Ini yang dari yang aku lupa deh, Yok. Bentar. Ini ada versinya nggak sih di sini? Ada, itu di help terus about RStudio. Di sini RStudio gini, Yok. Ya, help. Enggak, help yang di ini, yang di menu Oh, di atas. ini. Enggak, di atas atas banget. Mana ya? Ini Sorry. nih yang kan ada file, edit, code, view, paling ujung kan help tuh. Bentar. Ini ketutupan ini ya, gimana sih? Oh, ini. Nah, ini help. Help terus about RStudio. Ini. Itu tuh yang ketiga. Nah, ini versi 1.3. Oh 1.3. Nah, jadi kalau yang versi baru itu kan berapa ya? Bentar. Yang 1.4 itu tuh sebenarnya ini R Markdown-nya itu kan kalau ini kayak semacam kita apa ya? Kayak nulis di notepad lah istilahnya. Ya, meskipun Allah. ada hint-nya sih kalau kita ngetik. Nah, kalau di versi 1.4 itu tuh kita bisa ngelihat R Markdown-nya itu dalam bentuk visual yang lebih bagus gitu. Bentar ya, aku login dulu WA-nya. Oh, oke. Di sini ada yang pakai versi 1.4 ya studinya. Oke, nggak ada ya. Punya aku tadi tak cek 1.4, Kak. Oh, oke. Coba nanti kamu cek ini deh. Pas waktu buka R Markdown itu nanti di bagian apa kolom R Markdown itu nanti sebelah kanannya itu ada gambar jangka. Nanti coba kamu klik deh.
Itu buat ini memvisualisasikan R Mark II-nya. Maaf, internetnya lemot, sorry. Mungkin selagi nunggu ada yang mau nanya lagi. Kak, kalau misalkan ngebuat interpretasi sama kesimpulan di R Markdown-nya gimana? Tinggal kasih komen gitu aja, apa gimana? Oh, oke. Nanti kita jelaskan pas demo ya. Pokoknya yang jelas itu kita ngetiknya itu bukan di bagian kodenya, yang di bagian warna putih. Kan kalau kodenya warna abu kan. Ya. Nah, nanti kita nulisnya yang di putihnya. Yogi, filenya yang HTML bukan? Yang RMD. Oh, yang RMD, oke. Ya. Udah kelihatan belum? Halo, halo. Share screen-nya udah kelihatan belum? Udah, Mbak. Udah, Kak. Udah, Kak. Aman. Oke. Nah, jadi nanti file soalnya kurang lebih kayak gini. Nah, nanti itu kan ada keterangan soal 1. Nah, nanti di bawah itu kan soalnya. Nanti kalian kodenya itu tinggal tulis di yang abu-abu itu. Tuh, coba misalkan Han, coba isi. Enggak, bukan yang bawahnya. Yang bawahnya. Nah, coba misalkan dijawab gitu. Itu apa saja? Jangan semua. Lihat lagi kurung kurawalnya, tutup kurung kurawal. Oke. Oke. Boleh langsung diisi aja. Ayo, ada yang masih ingat kemarin kalau buat setter pakai fungsi apa? Wow. Ayo coba. Jangan malu-malu ya, santai aja. Iya, santai aja asli. Ayo, aku menunggu kalian. Udah nggak ada yang jawab. Lanjut aja ya. Nih. Ini kan elemennya 1 sampai 20. Ini ayo.
Halo. Ya. Ya gini langsung di run. Run aja. Udah deh. Ini input langsung outputnya. Terus gimana Mungkin bisa lagi ya, Mas sekalian. Yogi? Mungkin bisa sekalian Gimana? isi interpretasi sama kesimpulannya. Iya. Cobain katanya. Interpretasi itu maksudnya tuh apa gitu. Tahu nggak? Mungkin aku nggak tahu, Kak. Ih. Aku bingung. Bingung gak sih? Kita tuh nggak dijelasin ya Serius, interpretasi ya. tuh maksudnya tuh apa. Terus kesimpulannya paham lah ya jawaban Ya, dari kesimpulan soalnya. tinggal ini Iya, aja ngikut jawaban kan. Iya. Interpretasi Dulu, belum jadi, dijelasin. Jadi nggak paham gitu loh. Kita juga ketika interpretasi itu apa ya. Jadi kalau aku tuh pas di laporan-laporan yang semester kemarin, jadinya aku buat kayak ini untuk membuat vektor. Jadi kalau aku kayak dijelasin lagi gitu loh, yuk, fungsinya gimana, mau disepakati aja gitu. Interpretasi bukan Sama aku juga kayak pendapat gitu nggak sih, Kak? Tapi nggak tahu. Coba gimana? Ya, Gak apa-apa. interpretasi kayak pendapat gitu. Pendapat kenapa kayak gitu. Gak tahu sih tapi aku. Oke, misalkan ya yang itu. Yang Mbak Hanifah jawab, kira-kira interpretasinya apa? Gimana? Gak apa-apa. Seininya kamu aja. Soalnya saya juga sebenarnya masih bingung gitu kan, interpretasi itu yang benar kayak gimana gitu kan. Soalnya pas kemarin itu lapraknya itu dicontohin yang SPSS gitu, sedangkan kita pakainya RStudio. Jadi kalau misalnya kamu punya pendapat yang lebih wah, gak apa-apa, kasih tau aja gimana. Ya, maksudnya interpretasi itu pendapat kita gitu. Misalkan yang tadi kan dijawab X sama dengan C dari 1 sampai 20. Nah, itu kira-kira kalau kamu menginterpretasinya gimana? Nggak tahu. Pakai yang itu kurung buka, kurung tutup untuk memuat himpunan bilangan. Ya mungkin gitu. Oke. Kayak Mbak Hanifah. Ya? Mbak Hanifah tadi aja, Mas. Iya sih. Oh iya gitu. Jadi ngasih tahu fungsinya tuh ini dan himpunannya kayak gini gitu. Kan pendapat boleh. kita tuh kayak gitu. Oh, oke. BTW ini Mbak Hanifah keluar ya? Halo, maaf wifi-nya mati, terus ini aku pakai HP. Jadi Walah. Oke. Mungkin dari kamera. teman-teman ada yang mau share screen. Coba, ini kelihatan gak sih kalau aku nyalain video bentar? Wait. Kelihatan gak sih kalau kayak gini? Apa pusing? Mungkin bisa dicerahin layar laptopnya. Oke, bentar. Buram gak sih? Di sana ya, emang gelap kan? Iya. Lumayan. Di sana emang gelap kok. Mati lampu ya. Oh. Mati listrik. Oh iya ya. Oh iya. Sorry lupa. Mati. Sorry teman-teman. Kelihatan nggak ini? Kalau di aku lumayan sih. Kelihatan, Mbak. Oke. Yaudah, gini dulu aja ya sementara. Ini dikit lagi kok tinggal jelasin interpretasi sama kesimpulan. Jadi gimana Mas Yogi untuk interpretasinya kayak gimana? Kayak Mbak Hanifah. Jelasin aja ya sesingkat mungkin pakai bahasa kalian. Jadi untuk menyelesaikan soal itu tuh pakai fungsinya fungsi apa, terus bebas lah pakai kata-kata kalian aja. Oke, Kak. Jadi interpretasi itu untuk memastikan kalian tuh paham gak sih sama fungsi yang kalian pakai. Udah itu doang sih. Sebenarnya kan kalau ini tuh cuma dilihat kesimpulannya aja sih.
kesimpulan sama kalian tuh pakai fungsinya tuh berhasil apa enggak, takutnya kan error atau gimana. Mungkin ada yang mau ditanyain? Kalau Mas Yogi ada yang mau ditambahin nggak? Kira-kira argumennya perlu dijelasin nggak? Argumen yang mana? Hmm? Oh iya, argumennya. Gimana yuk, maaf nggak jelas saya. Misalkan kan C1 sampai sorry, misalkan kan tadi matriks dalam kurung kan di situ ada vektor kan, data sama dengan. Nanti perlu dijelasin nggak data itu maksudnya apa? Data yang di dalam kurung itu maksudnya apa? Nah iya, aku gitu ngejelasin yang di dalam kurungnya kemarin interpretasinya kayak gitu. Oke, berarti fungsi sama argumennya yang jelasin. Boleh Ada lagi? dilihat interpretasi. Kan aku udah ngirimin file yang tahun kemarin ya, yang contoh laporannya. Nah, coba dibaca-baca interpretasinya. Kalau bingung ini aja, yang di help itu kopas terus translate. Nah, itu boleh. Tapi kalau bisa jelasin pakai bahasa sendiri aja ya. Nggak apa-apa pendek. Iya. Kayak kita tuh cuman pengen tahu doang kalian tuh paham nggak sama fungsi yang kalian pakai. Udah deh. Buat tugasnya udah paham belum? Untuk pengumpulannya, pengerjaannya kayak gimana? Oh ya, BTW itu udahan. Apa? Interpretasi udah. Udah? Terus simpulan udah. Oh, di sini diketikin Coba ketik maksudnya. apa gitu sembarang. Ya. Oh iya. Atau gak sembarang atau ketik apa gitu. Ya, pokoknya nanti kalian kesimpulan nulisnya di sini. Misalkan jadi elemen vektor X adalah bla 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 gitu. Udah ada di situ. Di yang kolom putih ya. Save filenya nanti RMD. Ya, Kak. Oh iya. Nah, nanti ini HTML. Export ke HTML aja. Coba bahan. Oke. Nyobain ya. Yang ini nih kita save ya. Yang ini. Yang tadi. Oh, yang tadi. Yang ini. Ya, langsung aja klik yang knit R itu. Yang knit ini ya. Ini Ya. HTML. Terus setelah di HTML itu oh bentar masih proses. Halo Yok. Ya, berhasil gak? Error ya? Nah, error. Di baris apa katanya? Error di baris mana? Error 99. Either HTML not found in research page. Coba lihat di mana? Ini nih, kelihatan nggak ini? Enggak. Header data HTML not found in research page. Header data HTML. Itu kamu yang folder UI-nya kamu pisahin nggak? Yang mana? Itu kan pas diekstrak kan ada folder UI, IMG, Oh iya. sama style. Itu kan. Itu belum aku ekstrak. Oh. Ya, coba ini aja yuk. Semua ya? Apa? Ayo, bentar. Coba aja dari ini nih. File yang ini diubah ke HTML-nya gimana? Okay. Ini kan? Ya, sama aja ini sih. aja nih. Ini kan file ini kan belum di-save kan? Maksudnya belum di-save HTML kan? Ini tinggal knit HTML gini yuk. Udah. Dapat. Udah yuk. Udah. Sukses. Udah. Ini udah 100%. Bentar, ini lagi ngebuka.
nanti otomatis ngebuka ke sini. Gini deh. Yang tadi nggak bisa Pohan. Coba ekstrak dulu deh yang tadi. Maksud gue tuh kan biar kelihatan gitu laporannya gimana. Gitu. Oh, oke. Bentar ya. Google. Aku matiin dulu kameranya. Oh iya, Yuk, nanti kalau ngumpulinnya itu berarti yang .html aja. Apa dalam zip? Yang HTML aja lah, biar satu file doang. Oh iya. Ya. Oke. Kalau dari HTML bisa ekstrak ke RMD lagi gak, Kak? Itu saya belum tahu sih. Kurang tahu juga. Berarti Kakak nanti Mungkin lihatnya nanti hasilnya aja ya? Iya. Oke. Halo Yok, udah aku ekstrak semua. Kita coba ya. Oke. Iya. Di satu tempat yang sama kan? Iya. Oke. Aku semua folder satu. Folder zip itunya tadi dia. Kenapa gini Yok? The system cannot find the page specific. Bentar, itu kamu pindahin nggak? Bentar Itu ya. yang bentar. tadi yang... Oke. Ini aku ulang buka file Yok. File baru yang tadi. Nah ini nggak apa-apa lah ya kosong. Ini nanti udah paham lah ya nulisnya gimana. Ini langsung diubah ke HTML aja ya. Udah 100% Yok. Bentar. Oke. Belum muncul. Nah, langsung muncul ini. Tada. Nah, ntar kayak gitu. Tampilannya, interpretasinya ada di sini, kesimpulannya di sini. Oke, nanti soal sama format tugasnya dikirim di Google Classroom ya. Terus nanti ngumpulinnya juga di Google Classroom aja. Oke, Kak. Ini bagus Yok Ada tampilannya. yang lumayan. Sebenarnya bisa sih dibuat lebih bagus lagi. Cuman ya aku nggak paham. Bisa kalian cari-cari lagi. Semester lalu kenapa nggak pakai ini Yok? Kalau ada yang mudah kenapa yang rumit? Kebalikan. Udah deh. Oke. Udah lah ya. Udah kalian Gimana paham yang lain kan ada yang keberatan nggak? Tugasnya kayak gimana? Kalau misalnya ada yang belum paham terus malu-malu, boleh kok PC aja. Ini tugasnya 2 minggu kalau lama. Nanti boleh kirim yang template-nya gak, Kak? Tadi dikirim ke Oke, boleh.
Oke, Boleh, boleh. boleh. Oke, udah. Ada yang mau ditanyain? Halo, Yogi ada tambahan nggak? Dari aku. Sebentar. Oh iya, aku lupa. Kemarin tuh ada yang nanya ini gak sih? Coba Han, di RStudio deh. Oh iya, mati ya? Sorry. Iya. Jadi kan kemarin tuh ada yang nanya output. Bentar. Kemarin tuh ada yang nanya. Bentar. Kemarin kan ada yang nanya ya, Kak maksud apa angka yang dalam kurikulum output itu apa nih? Nah kemarin ada yang nanya. Nah, berarti ternyata nilai angka yang dalam kurung di samping kiri output itu yang di output itu tuh bisa dikatakan indeksnya. Coba deh kalian tulis di RStudio-nya itu C dalam kurung 1.200 terus jalanin. Itu nanti kan yang di baris pertama itu kurung sikunya 1. Nilai di kurung sikunya itu 1. Terus di baris kedua itu nilai di kurung sikunya itu 19. Nah, maksudnya itu si baris nilai pertama di baris itu tuh indeksnya ke 19 kayak gitu. Begitupun seterusnya ke bawahnya kayak gitu. Paham nggak? Kemarin siapa yang nanya ya? Yang ini ya, yang tentang vektor ya? C di vektor Jadi kan sama min C-nya itu kan kenapa kalau nggak bisa? nggak yang di outputnya kan? Oh iya. Kan kalau kita nyetak vektor yang panjang banget itu kan di setiap barisnya itu kan sebelah kirinya ada kurung siku yang isinya angka. Nah, ternyata kurung siku yang di dalamnya angka itu tuh indeks di data pertama di baris tersebut gitu. Misalkan di baris kedua itu nilai di kurung siku itu 19. Nah, artinya itu data pertama di baris kedua itu indeksnya 19 gitu. Ya, gimana teman-teman? Sudah paham? Mungkin Halo. kali ya. Ya. Dari Mas Yogi ada tambahan nggak? Kalau dari aku udah cukup. Udah cukup. Dari kalian ada yang mau